Gua nggak tahu kenapa si toanya gede banget, tapi intinya kalau kalian yang pengen lihat gua full review setelah gua nyobain EMS dan lain-lain, kayak setelah beberapa hari gua nyoba dan udah gua feelin, udah gua bener-bener dapat gitu feelnya, bisa di skip ke menit ke-13. Makasih. Ya, halo semua. Kali ini gue bakal unboxing Rubik baru. Ya, ya udah gue langsung buka aja. Nah, harusnya udah tau lah dari ini ya. Ini apa? Bentar. Oh, nggak penting. Sorry. Nah, CMS. Gue dengar banyak-banyak hal tentang ini, jadi gue banyak dengar hal yang bagus lah tentang Rubik ini. Ini bukannya gimana, gue nggak tahu cara bukanya, serius. Rubik ini tuh Ci ya, Ci Mofang Ci. Itunya Ci, yang buat Ci, yang bikin Ci. Ada mascot di situ. Hup, wih, apa boxnya keren juga ternyata ya. Gua kira boxnya bakal. Di sini cuma dapat cube-nya aja sama pamflet. Ini ada pamflet CFOP. Ini gua tutup dulu. Hup. Ya langsung kita buka aja. Kenapa harus ada ginian sih? Wah, susah cuk. Dah. Nah. Dah. Di sini yang gue baca itu berat dari Rubiknya ini 81 gram. Nah, coba kita turn ya. Ada loopnya di luar seperti biasa Rubik yang baru itu ya. Agak locky ya, agak lock up, terus corner cuttingnya agak buruk ya. Ini kenapa ya? Tapi ini bener-bener cepet banget. Ini magnetnya untuk magnet ya. Kalau untuk magnet ini kayaknya jatuhnya gitu, apa namanya, medium, nggak terlalu kenceng, ya nggak terlalu kenceng, lama nggak berasa, masih kerasa gitu, masih enak. Untuk harga di sini murah. Untuk harga Rubik ini tuh murah, sekitar ya 100.000 udah bisa dibeli, udah cukup. Jadi menurut gue ini worth it banget. Nggak tahu sih apa ini lebih worth it daripada atau lebih bagus daripada MFC RS3M. Gue nggak tahu, tapi di sini gue cuma unboxing, bukan full review. Di sini gue kayak first impression gue dengan Rubik ini, dan jujur ini cepet banget. Terus ini Gun X, suaranya kita lihat. Ini kayak crispy gimana sih, kayak ya Rubik Ci pada umumnya lah, feelnya tuh. Berisik juga. Ini bukan Rubik yang diam seperti Dayan Tengyun ya. Ini bukan Rubik yang benar-benar diam seperti Dayan Tengyun V1. Gue belum nyoba V2 sih. Ini sangat beda sekali. Oh, ini
terlalu too tight ya, ini terlalu kencang, tapi kencang aja ini kayak gini. Untuk ini bakal gantiin main cube gua, Angstrom Gen X itu gua masih ragu ya, soalnya ini udah ngepas banget di tangan gua, masih soalnya ini udah enak banget. Untuk harga 100.000 ya, kalian bisa coba dicek di toko-toko yang udah ngejual Rubik ini, karena stok gue baru satu toko sih, yaitu ya coba dicek aja, pasti kalian bakal tahu. Ini ada logonya. Sumpah ini loki banget. Corner cuttingnya juga malah hampir gak ada. Jadi gue bakal coba loosen dulu, gue bakal coba tension dulu Rubik ini. Jadi ya oke, gue udah tension tadi, tension sedikit aja sih, nggak banyak, jadi kayak cuma sekedar itu doang. Wait, sip. Jadi yang gue rasain dari cube ini abis gue tension adalah corner cuttingnya menurut gue mungkin tension gue yang masih belum beres, mungkin tension gue yang masih belum beres apa gimana, tapi untuk corner cuttingnya buruk. Untuk Rubik ya, untuk Rubik 100 seharga 100.000 mungkin bagus gitu loh, tapi menurut gua ya buruk aja lah gitu, buruk, nggak sesuai ekspektasi gua, nggak sesuai ya kayak orang-orang pikirin. By the way, ini Philiu main ya, main cube nya Philiu yang punya cubicle, dan menurut gua ya maklum aja sih kalau dia milih Rubik ini sebagai main, karena yang gua rasain Rubik ini tuh main worthy lah menurut gua. Harga budget tapi menurut gua masih main worthy, masih bisa buat dijadiin main misalnya ya, cukup gitu loh. Bahkan mungkin kalau lo punya Gun XS atau punya Gen X atau mungkin punya cube yang lainnya kayak Vogue Elite, MGC3 Elite atau yang lainnya, dan kalian dengan random beli Rubik ini kayak gua, bisa jadi kalian ganti main cube kalian ke Rubik ini. Gua tension tadi itu cuma apa namanya, obengnya aja, nggak reloop dan lain-lain ya. Mungkin gua bakal coba ini pakai silk terus sama angstrom gravitas, terus iya biar memperlambat cube-nya gitu loh. Jujur ini Rubiknya cepet banget. Kadang gue malah itunya kayak pop, takut pop gitu loh. Padahal mah nggak bakal pop. Gue yakin karena ini aja. Tuh, si Rubik ini benar-benar cepat, mungkin lebih cepat daripada Gen X. Gue nggak tahu sih, tapi kalian bisa bandingin turning gue ini pakai Gen XS. Terus ini pakai Vogue Elite apa? Bentar. Terus ini pakai Gun X main cube gua. Dan sekarang MS ada kemungkinan besar, setelah gue rasain ada kemungkinan besar untuk gue ganti main ke CMS, karena ini bener-bener enak aja menurut gue. Ini Rubiknya sama seperti yang lain, itu 56 mm Rubik pada umumnya ya. Terus feel-nya itu kayak ya mungkin bisa dibilang kayak Meilong, tapi lebih ke arah lebih shiny gitu, lebih ke itu
lebih ke arah ya lebih shiny gitulah. Kayak melon tapi lebih shiny gitu. Mungkin gue bakal coba lubin lagi dan gue bakal rasain seberapa powerful ini Rubik seharga 100.000, apa bisa ganti main gua atau enggak. Dan ya corner twistnya GG kok, bahkan lebih bagus daripada Fox Reality. Bagian dalam piece-nya ini kayak gini, ada key groove, oke, ada ini di sini. Simple sih menurutku, ini simple banget. Terus ada ini untuk core-nya, ini make yang hijau gitu. Nah, terus gue bakal pasang lagi. Bentar mana? By the way, ini tadi gue udah tambah silk doang ya, silk. Bentar. Wah, susah juga masukinnya ya. Perlu kekuatan. Wow. Seketika gue nyesel loh ngelepas gitu, tapi kalau gue lepas nggak jadi review. Jadi ya, masih. Pak, bener Pak, susah. Ininya tuh gue kayak familiar sama ininya gitu loh, keci. Susah. Gue bakal salah satu keunggulan dari Rubik ini, pop kemungkinan untuk popnya semakin kecil, karena ya seperti yang lo lihat tadi, gue bukanya aja susahnya nggak main gitu loh, susahnya nggak itu. Betul, tadi ini gue cuma kasih silk doang, lebih ke silk, dan menurut gue udah enak banget sih, udah enak, bener-bener enak gitu loh. Terus untuk Rubik 100.000, intinya apa, ini sangat cocok untuk dibeli ya. Gue sangat saranin kalau emang kalian kayak nggak cocok sama feel MF CRX 3M atau cube lainnya yang apa kayak Thunderclap V3M atau Yuxin Kailin, atau ya intinya Rubik kayak gitulah, Rubik budget yang harga 100.000-an. Ini mungkin bakal jadi nomor 1 gitu loh, bakal yang nomor 1, karena menurut gua ya kok ini sangat bisa kemungkinan untuk jadi main cube gua. Enak loh, bener-bener enak. Gua mungkin bakal coba setup lagi. Jadi ya. Oh iya, dan juga kenapa kemungkinan besar gua nggak bakal pakai ini lebih ke black, karena gua nggak mau Rubik ini makin kencang dari sekarang gitu kan. Dan sayang banget menurut gua kalau Rubik ini tuh medium strength gitu loh, si magnetnya. Harusnya menurut gua bakal lebih bagus kalau strong, tapi ya udah gitu loh, itu hanya selera gua. Jadi setelah gue pakai Rubik ini selama mungkin berapa lama, itu mungkin 3 hari atau gue nggak ngitung sih, tapi kayaknya gue udah main Rubik ini, gue udah pakai Rubik ini tuh mungkin gue udah pakai Rubik ini sekitar 3 harian ya. Gue mungkin udah pakai Rubik ini sekitar 3 harian, dan jujur ini tuh main gue ya. Rubik budget seharga 100.000 rupiah ini, 100.000, nggak ada 102, nggak ada 110, nggak ada 120, nggak ada 190, 100.000, bener-bener 100.000 ini jadi main gua dibanding Angstrom Gen X atau Gen XS atau Gen XS atau Folk Elite. Mereka semua tergusur dengan adanya budget cube ini. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena menurut gue Rubik
Ini tuh apa lebih cepat karena aduh Rubik ini tuh lebih cepat daripada Rubik yang lain. Menurut gua. Mungkin setup gua juga atau gimana, tapi Rubik ini menurut gua lebih cepat dan jari gua tuh tipe-tipe jari yang lemah, nggak bisa Rubik yang kencang, nggak bisa Rubik yang keras gitu, yang pakai tight tension, bukan itu, nggak bisa. Jadi ya ini, dan ini udah gua lusin, udah nggak kayak itu kemarin. Hanya sekedar info aja, gua make Angstrom Gravitas, Angstrom Dignitas, terus Lobical Black sama Silk. Gue pakai semua ini untuk setup si MS-nya. Gue pakai mereka semua itu buat setup MS-nya. Yang bisa dilihat di sini masih ada Lobical Black-nya. Tuh. Gua tarik kata-kata gua di mana gua bilang gua nggak bakal pakai Lobical Black di sini. Kenapa gua pakai Lobical Black di sini? Karena kata lebih kenceng, kenapa, sama corner cuttingnya jadi lebih GG. Mungkin apa namanya? Ini sebenarnya nggak terlalu loose ya, cuma karena adanya si Lobical Black sama si Dignitas itu, jadi dia lebih makin cepat, nggak kayak biasanya. Iya. Dan nggak gampang pop, bener-bener nggak gampang pop. Corner twistnya sih mungkin bagusan Elite ya, tapi lebih jarang di sini. Lebih jarang. Kalau misalnya T-perm gua gini tuh nggak itu. Kalau Elite, entah kenapa kadang suka kadang suka ke flip aja gitu, nggak tahu gua kenapa. Terus ini jadi main gua tuh. Ya, seperti yang lu lihat, gua entah kenapa lebih lancar di situ, lebih jarang walk up dan lain-lain. Kalau di Gen X juga lancar sih, di Gen X lancar. Tapi menurut gua kurang nyaman di sini. Kurang itu kalau dibanding ini ya, dibanding MS, gue lebih baik di MS daripada di sini. Ini Angstrom, ini setup gue sendiri, jangan pakai Angstrom juga sih, cuma ya udahlah. Jadi intinya apa, Cube ini worth it untuk dibeli buat main apa enggak? Jawabannya enggak dan iya. Gue jelasin kenapa enggak dan iyanya. Tadi gue sempat itu kalau Rubik ini mirip Cyclone Boys Veju, tuh Cyclone Boys Veju, tapi ternyata enggak. Rubik ini tuh punya kesan sendiri. Dimana kalau kalian kenapa gue bisa bilang iya dan enggak? Iya, kalau kalian bisa setup Cube ini dengan baik dan benar, Cube ini bakal super duper main worthy. Yang kalau lu mainin Rubik ini skill kayak lu sering solve dan lain-lain, itu bakal sekilas lu ngerasain rasanya Folk 3M. Sekilas aja gitu, sekilas. Sekilas kerasa kayak Folk 3M. Tapi kayak Folk 3M sama MS baru, feel MS baru ini kayak punya anak gitu, terlahirlah ini gitu loh. Ada cube random terus nikah sama Folk 3M. Jadinya ini gitu loh. Ini nggak tahu setup gue apa gimana, tapi yang gue rasain tuh ada rasa Folk 3M yang bener-bener kadang kerasa, dan itu yang kenapa bikin gue suka, karena gue suka feelnya Folk 3M. Bukan Folk Power ya, Folk 3M. Wait, gue antara pengen bersin sama batuk deh tadi. Terus yang apa gue bilang iya dan enggak. Alasan gue saranin nggak beli ini karena kalau kalian tipe-tipe orang yang baru bisa main Rubik, cube-nya misalnya baru awal Guanlong gitu, Guanlong biasa yang non magnetic, yang ya Guanlong terus, atau Royong atau yang lainnya, terus kalian tiba-tiba
wah ada Rubik magnetik nih 100.000 gitu, kapan lagi gitu Rubik magnetik kata orang-orang bagus, harga 100.000 gitu kan. Saran gue jangan dulu, mending kalian beli MF3 RS3M walaupun lebih mahal 90.000 ya, itu lumayan signifikan menurut gue. Cuma saran gue jangan dulu. Atau Melong M bagus juga tuh. Ada di toko B, toko bukan, intinya ada di Tokopedia, ada si merchant atau sellernya itu jual Melong M yang udah di loop juga kalau nggak salah tuh. Nah kalian bisa beli di situ, atau kalian magnetin sendiri atau minta teman kalian magnetin sendiri gitu. Terus apa namanya, gua saranin ini karena pas kalian awal beli itu gak ada korkat, menurut gua hampir gak ada korkat. Sekarang kan ada tuh. Sekarang ada, tapi pas kalian awal-awal beli itu nggak ada, bener-bener nggak ada. Ya kalau kalian belum bisa setupnya, gue saranin jangan beli dulu. Belilah jangan Thunderclap V3M ya. Belilah MF3 RS3M atau belilah cube kayak Cyclone Boys Feiju, boleh Cyclone Boys Feiju. Terus Cynthia Rubik ya, Yongjun Yolong enggak. Dia Rubik yang coba kalian lihat review YouTuber yang lain itu. Ntar gua ituin gambarnya deh. Gua tulisnya di apa namanya, di layar ini. Yang menurut gua sangat cocok buat kalian beli dibanding ini. Kalau kalian belum bisa setup. Kalau kalian bisa setup, gue sangat saranin beli ini karena itu bisa jadi flagship killer Rubik main kalian. Misalnya flagship nih, ini bisa jadi flagship killer atau main killernya kalian gitu kalau kalian bisa setup kan. Apakah Rubik ini perlu loop atau di reloop apa enggak? Jawabannya sama, iya dan enggak. Iya, maksud gue iya itu kalau kalian punya Moyu Loop, at least Moyu Loop atau CM Loop yang lumayan bagus sih. Gue sering dengar kayak CM Loop atau Moyu Loop gitu-gitu. Dia yang atau Traxxas buat ngelubrikan Rubik ini. Ya, reloop aja. Bakal lebih bagus. Serius. Kalau kalian nggak suka sama kecepatannya, bisa di pakai Traxxas 30K atau yang lainnya buat ngurangin kecepatannya. Kalau kalian misalnya menurut kalian ini kurang cepat segini, tapi kalian mungkin nggak ada Rubik loop seperti Maru Loop atau apa, tapi kalian punya Traxxas doang, ya bisa juga. Ya intinya itu bisa disetting kalian sendiri gitu loh, dengan setup kalian sendiri gitu loh. Kalau enggaknya adalah kalau kalian emang benar-benar nggak punya loop sama sekali, tapi kalian tahu cara tension dan lain-lain, masih tetap worthy menurut gue. Masih tetap bisa lah, masih bisa di gitu loh, bisa diituin. Jadi saran gue ya itu, iya dan enggak. Mungkin udah segini aja dari gue. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin ini video unboxing pertama gue, jadi maaf kalau kadang banyak nggak jelas karena mungkin ini video pertama deh. Intinya ini video unboxing pertama gue. Maaf kalau kadang gue banyak salah dalam pengucapan, atau misalnya kadang suka ngomong nggak jelas yang mungkin ngabisin durasi juga. Ya gue minta maaf karena ini video pertama gue. Jadi boleh minta tolong di like, comment, dan subscribe nya, sama di komen untuk bahas apa yang mungkin kalian pengen gue review. Mungkin MS 2x2, MS 4x4, MS 5x5 atau apa, bilang aja coba. Asal tahu diri, jangan sampai GoCube. Serius, gua nggak bakal beli GoCube. Mungkin gua nggak bakal beli GoCube karena menurut gua buat apa ada Gun-Eye kok. Maksudnya gua nggak punya gun. Dulu gua punya Gun-Eye tapi gua jual. Kenapa? Karena gak pernah gua pakai. Buat apa juga sih gua beli Rubik 1 juta terus gak pernah gua pakai, kan percuma. Mending gua jual, ya nggak? Ya dong. Jadi ya kalau kalian minta gua review atau kayak Melong M, gue pengen beli Melong M, sama antara Melong M sama Rubik ini nih, mending yang mana ya gitu. Misalnya lu perlu pertimbangan apa-apa,
bolehlah terus di komen kalau ntar gue punya duitnya gue coba beli dan gue bakal review Rubiknya. Dan ya jangan lupa di like and comment dan subscribe. Dadah.